Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, siap menyambut Ramadan. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pembatal puasa. Yang sesungguhnya pembatal puasa itu sudah jelas, tapi sering banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau instingsak, bagaimana kalau renang, ya bagaimana kalau menggosok gigi. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana tulisan tarjih ini diambil dari buku ditulis oleh Profesor Dr. Syamsul Anwar, MA. Ya, beliau menyampaikan di situ bahwa ada 5 pembatal puasa. Ya, yang pertama itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut, ya, melalui hidung, seperti menelan makanan, kemudian minum air, minum obat, ya, melalui oral atau melalui mulut kita, atau juga berinstingsak, ya, atau memasukkan air ke dalam hidung yang sampai masuk ke dalam tenggorokan, atau sampai berlebihan sehingga air masuk ke dalam perut. Nah, yang kedua, muntah yang dilakukan dengan sengaja, kemudian mengalami haid bagi wanita ketika sedang puasa, berhubungan badan atau melakukan jima. Yang kelima, keluarnya mani dengan sengaja. Ya, ini tidak melakukan hubungan seksual tetapi mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara apa? Masturbasi atau onani bagi laki-laki dan masturbasi bagi perempuan, atau keluarnya mani karena berciuman atau bercumbu. Nah, itu yang membatalkan. Dari hubungan suami istri itu diabstraksikan prinsip mengeluarkan air, ya, dengan menimbulkan rasa nikmat secara sengaja, ya. Kenapa onani dan masturbasi membatalkan puasa? Karena itu bukan memasukkan air tapi mengeluarkan air kok batal gitu. Karena itu menimbulkan rasa nikmat yang seharusnya ditahan ketika puasa. Jadi yang juga termasuk membatalkan puasa adalah melakukan onani bagi laki-laki dan masturbasi bagi perempuan tadi. Nah, tapi jika seorang laki-laki mungkin tidur di siang hari, kok mimpi, kemudian sampai mimpi basah gitu, artinya mengeluarkan mani dalam mimpi itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian hukum lupa. Kalau yang lupa itu seperti apa gitu ya? Ya, lupa itu misalnya lupa makan, lupa minum, kemudian lupa berbekam, ya, itu bukan lupa kalau itu. Artinya hukum lupa saat berpuasa atau yang masih di makfu gitu ya. Melakukan bekam, berkumur, dan tidak sengaja meminum airnya. Pas berkumur meminum airnya. Nah, itu kalau ketidakhati-hatian itu bisa jatuh pada makruh, ya. Apalagi sengaja. Kalau sengaja jelas itu membatalkan. Nah, menelan dahak atau air ludah itu tidak membatalkan puasa. Masuk air saat berenang itu ada dua hukumnya. Kalau kita yakin bahwa kita berenang tidak akan ada air masuk melalui mulut, melalui telinga, ya, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau ternyata berenang lama-lama, kemudian ternyata air masuk sehingga kita fresh karena nggak haus lagi, nah itu yang membatalkan puasa. Kalau ternyata memang ada air yang masuk dan itu dinikmati. Kemudian melakukan suntik atau vaksin itu tidak membatalkan puasa. Nah, mencicipi makanan asal tidak masuk ke tenggorokan, hanya di ujung lidah, itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu yang masih di makfu. Nah, kemudian hukum berkumur, ya, bagaimana saat berpuasa. Rasulullah SAW pernah, yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah, bahwa beliau mengatakan, saya berkali-kali melihat Rasulullah menggosok gigi ketika sedang berpuasa, tapi menggosoknya gigi Rasulullah kan dengan siwak gitu ya. Nah, kemudian hukum berenang saat berpuasa, sekali lagi ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, bahwa telah diriwayatkan oleh orang yang melihat Nabi SAW pada hari yang panas, ya, beliau mengguyur kepalanya dengan air karena panas atau haus yang sangat, padahal beliau sedang berpuasa. Artinya beliau mengguyur itu bukan karena
biar masuk air ke dalam tubuhnya, tapi untuk mendinginkan tubuhnya. Ternyata Rasulullah pun pernah melakukan itu. Artinya kalau karena panas boleh, asalkan air itu tidak masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan juga hukum istinsak ya, bahwa diriwayatkan dari Lakid bin Saburoh, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, terangkanlah kepadaku perihal wudhu. Ya, beliau bersabda, ratakanlah air wudhu dan sela-selailah jari-jarimu, serta keras-keraskanlah menghirup air ke dalam hidung atau istinsak, kecuali kamu dalam keadaan puasa. Nah, baik, saya kira itu sahabat Aisyah. Mudah-mudahan kita dikuatkan sabar dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.